Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Davaldian Siregar. Saya dari kelas 3A MTS Darunajah, Jakarta. Sebelumnya maafkan saya karena saya berpakaian kaos seperti ini karena saya sedang dalam perjalanan dan saya sedang dalam perjalanan. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian praktek akidah akhlak, yaitu menjawab pertanyaan dan menjelaskannya dalam video ini. Pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir artinya kita yakin dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari di mana bumi dihancurkan, kehidupan yang di dunia ini akan selesai. Tanda-tandanya ada keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Tanda hikmah beriman kepada hari akhir adalah agar kita bisa terus meningkatkan keimanan dan terus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hari kiamat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soal kedua, jelaskan pengertian ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang wajib hukumnya diketahui oleh manusia. Ilmu itu ada banyak dan manusia sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ilmunya paling banyak. Perintah mencari ilmu. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia akan berada di jalan Allah atau fisabilillah sampai dia kembali. Perilaku orang yang berilmu. Perilaku orang berilmu ini biasanya baik karena mereka tahu mana yang menyakiti hati orang lain, mana yang tidak menyakiti hati orang lain, dan mereka bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Pengertian adab Islami adalah adab yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam, dimana dalam suatu mahfuzat juga disampaikan adalah adabu fauqal ilmi, yaitu adab itu lebih tinggi dari beriman. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Contoh adab terhadap tetangga. Adab terhadap tetangga itu bisa dengan kita tidak mengganggunya jika dia sedang beribadah. Kalau misalnya dia bukan orang muslim, memberikan oleh-oleh, memberikan senyum, sapa, dan salam, menghormati tetangga, tidak mengganggunya. Sifat-sifat keteladanan dari Umar bin Khattab adalah dia mendapatkan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda, dan dia berani untuk mengatakan bahwa ini yang benar, yang salah. Dan sifat beraninya juga harus diteladani, di mana dia berani untuk melakukan hal-hal demi kemajuan Islam, dan juga adil terhadap rakyat-rakyatnya. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah suatu hal yang masih dapat diubah atau masih sesuatu yang apa yang dilakukan manusia dan ada akibatnya. Lalu kalau qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti, seperti barang yang jatuh ke bawah dan lain-lain. Takdir ada dua, yaitu takdir mutlak dan takdir mu'alaq. Takdir mutlak itu yang sudah pasti terjadi, takdir, dimana kalau takdir mu'alaq adalah hal-hal yang harus kita usahakan agar takdir itu terjadi. Contohnya adalah seperti kita belajar untuk mendapatkan ranking 1, dan kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa mendapatkan ranking 1. Perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada qada dan qadar. Orang itu lebih
senang berusaha karena dia menginginkan hasil yang baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.